Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Yetilawet. What? Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini ya? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Nah, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Tapi jika tidak menyukai, boleh skip atau lewatkan. Nah, teman-teman yang suka mancing atau suka video lucu, boleh mampir ke channelnya siapa? Ya ini, Tekno29 Channel. Beliau kalau mancing itu sama temennya satu lagi. Dia namanya siapa? BOBOCIGL Bocil. Kadang saya kalau nonton video dia atau konten dia itu pengen ketawa sendiri ya teman-teman. Dia orangnya juga amanah. Nah, kita bisa ke proses selanjutnya. Alhamdulillah di order hari ini saya juga lancar. Kurang lebih itu 5:30 saya keluar, dan alhamdulillah jam 3 lewat sedikit saya offbeat karena di arah tujuan pulang. Dan saya juga sudah merasa cukup, karena kalau kita tetap memaksa untuk dapat lebih bisa, tapi kita juga harus berbagi kepada yang lain. Kasihan yang akunnya masih belum stabil. Prinsip saya kalau sudah megang 250 ke atas pasti saya offbeat. Ya intinya stabil di angka 300 pasti saya pulang. Cuman saya nggak ngejar nyampe maghrib karena sudah dikasih arah balik. Nah, saya akan membagi triknya teman-teman, biar akun kita itu gacor terus tanpa kena delay, tanpa kena anyep. Yang namanya rolling itu bohong ya teman-teman. Itu karena memang kesalahan akun atau kesalahan kita sendiri, makanya bisa dibilang rolling. Tapi sebenarnya rolling itu nggak ada. Nah teman-teman bisa lihat sendiri nih, saya sudah membuka Gojeknya. Kalau kita bisa ngulang kayak gini nih, kita buka aplikasi Gojek drivernya, pendapatan di hari ini saya kurang lebih 259 berapa gitu kan. Nah ini kalau kita dekatkan, gambarnya akan silau, makanya saya akan menjauh sedikit. Kita klik seperti ini. Nah akan muncul, apakah sudah kelihatan? Mohon maaf, ini karena gambarnya saya miringin HP ini, karena kalau kita fokus di layar nanti nggak ngeblur kayak gini. Tapi kalau kita lihat detail, nah muncul seperti ini. Aman. Nanti teman-teman juga lihat di sebelah saya ini, di riwayat perjalanan saya dan jam-jam ketika saya mendapatkan order. Jadi gini teman-teman, jika akunnya pengen stabil dan gacor, salah satunya seperti ini. Teman-teman kalau mempunyai HP apapun, jangan lupa untuk disetting. Ini kayak gini nih contohnya. Teman-teman bisa membuka yang namanya pengaturan. Ya HP-nya teman-teman saya nggak tahu merek apa. Ya intinya kita buka pengaturan. Setelah itu kita kan di sini ada keterangan koneksi. Kita pilih koneksinya. Di sini ada beberapa pilihan dari jaringan seluler, penggunaan data, pengelola kartu SIM. Kita pilih yang jaringan seluler. Nah, di sini kan ada beberapa nama lagi. Kalau di paling bawah dan atasnya ini ada nama poin akses, kita bisa klik. Nih, saya pakai sinyal 5G. Namanya Apnusa. Teman-teman bisa setting sendiri. Di video sebelumnya saya sudah pernah update, yaitu gimana caranya mengubah sinyal 4G menjadi 5G. Ini sebenarnya saya juga masih pakai HP Samsung A10. Ini gunanya mengatur, kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini. Settingannya udah ada otomatis. Teman-teman kalau mau nyeting bisa sama, jangan ada perbedaan. Ini saya menggunakan kartu Simpati ya. Gunanya apa? Kalau kita mengedit, apa kita itu enggak kedetek atau bisa dibilang jahat? Enggak, itu memang fungsinya buat sinyal kita itu lebih kerjanya maksimal, jadi lain dari yang lain. Makanya saya berani berbagi seperti ini supaya teman-teman juga tahu, nggak cuma narik saja. Nah di sisi lain kita juga harus sering hapus data, hapus cache. Gunanya supaya HP kita itu lebih enteng. Kalau membuat sinyal dari 4G menjadi 5G itu biar jaringan kita tuh lebih maksimal. Tapi kalau kita sering menghapus data, cache, dan map, itu biar HP kita lebih enteng, kerjanya juga lebih maksimal. Nah
Teman-teman bisa lihat ini uang 2000 ya. Saya jelaskan sedikit, mungkin bisa bermanfaat dan bisa menjadi penerang buat kita semua. Jadi gini teman-teman, kita memang boleh menyeting apapun HP, tapi rezeki juga kita harus tahu trik dan tipnya seperti apa. Jadi gini, setiap yang saya lakukan ketika teman-teman bangun subuh, otomatis kan dengar yang namanya suara adzan. Seperti ini bunyinya, as-sholatu khairum minan naum. Nah, kata-kata naum itu artinya apa? Sholat lebih baik daripada tidur. Tapi kalau teman-teman mendengarkan yang suaranya bunyinya kayak gini, as-sholatu khairum minan naum. Nah, ini kata naum panjang banget ya kan. Itu kalau kita mengartikan sholat lebih baik daripada tidur. Makanya kalau kita dengar adzan atau kita yang ada, nanti naumnya itu dikecilin atau dipendekin seperti itu. Jadi sholat lebih baik daripada tidur. Nah, fungsi 2000 ini untuk apa? Ketika kita sholat berjamaah di pagi hari, sholat subuh, niatkan kita buat amal untuk hari ini, lakukan setiap hari. Kita boleh berbagi kepada siapapun, tapi di masjid juga itu lebih penting. Karena apa? Kalau kita beramal di masjid, otomatis pihak pengelola akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masjid, seperti Al-Quran, sajadah, ataupun yang lain. Itu yang benar-benar bermanfaat buat para jamaah masjid. Karena kalau kita membeli salah satu ini dikumpulkan nanti buat beli Al-Quran, ketika orang tersebut membaca Al-Quran, yang membaca itu dapat pahala, kita juga dapat pahala, karena kita sudah memodalkan dengan membeli Al-Quran. Walaupun itu hanya 2000, kalau dikali itu sangat banyak ya teman-teman. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri ya, intinya kita gini, kita bolehlah fokus buat nabung, kita boleh memberi kepada siapapun yang benar-benar orang itu sangat membutuhkan. Kita juga nggak boleh yang namanya asal memberi, karena memang banyak di luar sana yang hanya pura-pura gitu kan. Ya intinya kita kalau mau ngasih ikhlas, tapi kalau nggak ngasih lebih baik, ibaratnya kalau nggak ikhlas lebih baik jangan. Makanya saya pasti sisihkan setiap pagi, walaupun kadang saya jamaah kadang enggak, tapi kalau saya tiap duhur atau ngasar pasti saya mampir ke masjid buat jamaah. Dan di sisi lain ketika saya jam 12, intinya waktunya sholat duhur atau sholat ngasar, pasti saya sempatkan ketika sudah antar pelanggan atau udah deket di masjid, HP-nya langsung saya off. Jadi supaya apa? Kita ketika sholat itu biar lebih khusyuk. Karena banyak di luar sana yang gimana ya, saya kadang juga jamaah di pom bensin ataupun di masjid, sebelahnya juga driver, tapi HP-nya itu diaktifkan. Pas kan di sebelah kan juga kelihatan, HP-nya dinyalain, layar dinyalain, nada dering ini yang benar-benar kurang pas. Ketika baru 2 rakaat atau 3 rakaat itu langsung bunyi tet tet. Nah, kita kan yang namanya kayak gitu malah nggak fokus. Ingat ya teman-teman, kita boleh mencari uang atau mencari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi kita juga jangan lupa siapa yang ngasih rezeki ini. Kalau kita hanya bekerja saja itu memang bagus, itu hanya sementara. Percuma teman-teman kalau kita mau mendapatkan uang banyak tapi kita dalam ibadah kurang, itu sama saja bohong. Karena Allah atau Sang Maha Pencipta, ketika kita sedang diuji, entah kita sedang mendapatkan uang banyak misalkan ya, terus orderan lancar, kita dari pagi sampai malam sehari tembus 300, 400, 500 bahkan lebih. Tapi kalau Allah tidak suka, kita akan diberi apa? Sakit. Uang semuanya yang kita dapat hilang seketika buat berobat. Makanya kesehatan juga penting, ibadah juga penting, semuanya penting. Nah, buat teman-teman yang menyukai video ini, kita to the point saja ya. Nggak cuma saya setting di HP, entah kita pakai jaringan yang itu, terus kita juga memakai GPS locker buat pengunci map biar tidak melompat-lompat kayak katak. Terus kita juga sering berbaur atau bertanya kepada teman atau siapapun yang nongkrong, kita bolehlah mampir sambil bertanya
Ya intinya kita jangan hanya menyendiri saja, kita juga butuh yang namanya support, butuh dukungan, dan butuh teman. Makanya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, itu yang saya jalani ketika saya menjalankan di Gojek. Alhamdulillah aku memang benar-benar stabil. Ya intinya kita boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi kita juga ingat 2,5% itu pendapatan kita, bukan milik kita semua. Makanya yang 2,5% itu ada hak yang benar-benar wajib dari hasil kita. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jika ada kata-kata yang kurang enak atau kurang pas, boleh berkomentar, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ucapan saya menyinggung atau kurang pas ya. Terima kasih dan salam satu aspal. Semoga gacor.